bumerang bagi Anies Baswedan bernama rumah DP 0 rupiah. Belum percaya dengan serba-serbi pengelolaan APBD DKI oleh tim buzzer Capres the best of the best. Di era jahiliyah 5 tahun belakangan itu Jakarta benar-benar dibuat acak-adul. Ini ada fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Fakta itu tak lain dari program abal-abal yang belakangan ditelisik oleh lembaga anti rasuah atau KPK. Program itu bertajuk Rumah DP 0 rupiah. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia, program Rumah DP 0 rupiah tak kunjung bisa dirasakan warga ibu kota hingga kini. Program andalan yang dianggap bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Keputusan Anies menerbitkan peraturan gubernur tentang unit pelayanan teknis pada Senin 16 April 2018 lalu. Nyatanya tak juga membuat warga bisa memesan rumah dari program ini. Pasalnya pergub tersebut hanya mengatur soal badan yang akan ditugasi mengurus penjualan rumah DP 0 rupiah. Sementara personalianya pun belum ada dan skema pembiayaannya masih dalam penggodokan. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut ada upaya mengulur waktu dari Anies Sandi dalam realisasi program DP 0 rupiah. Menurutnya pemisahan pergub pembentukan UPT dan pengaturan skema pembiayaan jadi salah satu upaya mengulur waktu. Dia berpendapat Pemprov DKI Jakarta masih ragu dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Trubus menjelaskan keraguan-keraguan itu karena kebijakan tersebut sangat berpotensi menabrak regulasi yang ada. Salah satunya adalah skema pembayaran. Akhirnya Pemprov seperti senjata makan tuan. Begitu mau diprogramkan berbenturan dengan banyak aturan. Ucapnya saat dihubungi cnnindonesia.com pada Sabtu 28 April 2018 lalu. Sandi sebenarnya telah menjanjikan pergub tentang skema pembayaran selambat-lambatnya akan diteken awal Mei 2018 lalu. Setelah itu warga bisa langsung memesan rumah DP 0 rupiah. Namun saat dikonfirmasi kembali Sandi mengatakan penjualan baru akan bisa dibuka sekitar kuartal ketiga 2018, sekitar Agustus atau September. Ini kita harapkan mungkin pertengahan sampai kuartal ketiga ini kita mulai bisa pembukaan. Ucap Sandi saat ditemui di Jakarta Creative Hub Jakarta Pusat pada Kamis 26 April 2018 lalu. Anies sendiri rencananya akan menggunakan skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Skema ini menerapkan suku bunga 5% dan jangka waktu kredit 20 tahun. Rencana Anies tersebut, ujar Trubus, menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam ketentuannya nggak boleh kebijakan gubernur melebihi masa jabatan. Kalau kredit 20 tahun siapa yang tanggung jawab? Tuturnya kala itu. Belum lagi menyoal status tanah lokasi pembangunan yang merupakan milik negara. Hal itu menurut Trubus menunjukkan Anies Sandi tak mempersiapkan program ini secara matang sehingga selalu mengulur-ulur waktu. Di sisi lain, janji ini sudah membumbungkan harapan tinggi setidaknya 57,96% warga Jakarta yang memilih pasangan nomor urut 3 di Pilkada DKI Jakarta 2017 itu. Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan program ini belum terlihat berjalan. Jika memang ada upaya mengulur waktu dari Pemprov DKI Jakarta, hal ini dinilai sebagai sebuah kegagalan. Dia memperkirakan penundaan ini disebabkan masih ada kesepakatan yang belum sesuai antara keinginan Pemprov DKI Jakarta dengan pihak pengembang. Saya kira memang kalau belum berjalan, berarti masih ada yang belum sesuai, ujarnya saat dihubungi oleh cnnindonesia.com pada Jumat 28 April 2018 lalu. Kalau sudah sesuai sudah harus jalan, kalau belum sesuai masih ada penundaan. Lanjutnya lagi, dia menilai program ini sulit terrealisasi karena targetnya membangun ribuan rumah dengan nilai total ratusan miliar rupiah. Sementara uang muka harus 0 rupiah.
Bestari mengatakan DPRD DKI Jakarta akan membahas program DP 0 rupiah pada rapat kerja yang direncanakan Mei 2018. DPRD bakal membedah dan mengevaluasi perkembangan program andalan yang tak kunjung terrealisasi ini. Namun kader Partai Nasdem itu menyampaikan dirinya lebih optimis jika program pengadaan hunian Anies Sandi berbentuk rumah susun sederhana sewa ketimbang rumah susun sederhana milik sendiri. Skema pengadaan dan pengaturan lebih mudah dan lebih tepat jika benar-benar ditujukan ke warga ekonomi rendah. Hal ini sudah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum program DP 0 rupiah digempar-gemborkan. Banyak hak sewa sajalah, tetap milik Pemda yang tidak dialihkan ke pihak lain. Lebih mudah pengontrolan dan pengerjaannya, kata Bestari. Dari rekam jejak program rumah DP 0 terkesan ada pembiaran oleh Pemprov hingga legislatif menjadi kesal. DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi betul program yang masuk dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2017 hingga 2022 terbaru. Mengingat kondisi pandemi virus corona membuat sebagian perencanaan meleset dari target, Komisi A yang membidangi pemerintahan meminta Anies mengevaluasi sejumlah program yang benar-benar akan masuk dalam RPJMD. Salah satu yang harus dievaluasi yakni program rumah DP 0 rupiah. Berita di atas dengan terang menggambarkan betapa carut-marutnya gubernur yang meskipun gagal namun dikatakan berhasil itu tak peduli dengan janjinya sendiri. Karena keterampilannya menyusun narasi, dia pun mengkritik mereka yang berperilaku seperti dirinya, namun tidak menyebut siapa yang dia kritik itu. Barangkali hanya kaum waras yang mengira Anies Baswedan menargetkan dirinya sendiri. Berbeda dengan tim posernya, mereka justru menyebut Anies baik-baik saja. Dan justru pihak lain yang menyebut Anies tidak seperti dugaan mereka. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik realisasi program rumah DP 0 Gubernur Anies Baswedan yang masih jauh dari target. Pada awal kampanye, Anies Baswedan berjanji akan membangun 250.000 unit rumah dengan uang muka 0 rupiah. Tapi realisasinya baru 942 unit. Ini kan salah satu janji utama kampanye Pak Anies. Apalagi waktu debat Pilgub sangat percaya diri sekali. Jadi ya hal ini harus dipenuhi dong, kalau mau konsisten dengan janjinya, ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PSI, Antoni Winsa dalam keterangannya pada Jumat 11 Februari 2022 lalu. Satu fakta lagi bahwa publik harus mewaspadai. Jangan sampai petualang yang satu ini diberikan kesempatan. Jika dia berhasil ketika mencalonkan diri di kontestasi Pilpres, habislah Indonesia. Program Indonesia Maju yang dicanangkan pendahulunya bisa diobrak-abrik menjadi Indonesia terbelakang.